Sobat Budaya, pendengar dan juga pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Anggi menyapa dalam obrolan budaya RRI Net edisi hari ini Rabu 14 September 2022. Berkaitan dengan tema hari ini, Sobat Budaya, kita bakal ngobrol soal rumah adat Bakuda. Rumah adat Bakuda. Mungkin beberapa di antara kita yang baru pertama kali ini mendengar, oh ternyata ada ya rumah adat Bakuda. Dan mungkin terbersit di kepalanya, ini adalah sebuah rumah adat, ada kuda tapi di dalamnya. Berkaitan dengan ini, bakal kita tanyakan kebenarannya, apakah iya? Sudah hadir bersama kita Sobat Budaya, ada Ibu Normalina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Mbak Anggi. Iya, kabarnya sehat ya Ibu ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap Ibu untuk memberikan keterangan apakah benar rumah adat Bakuda ini ada kuda di dalamnya? Insya Allah siap. Berikutnya Sobat Budaya, ini ada Bapak Wicak selaku pegiat dan juga praktisi budaya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Kabarnya sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya Sobat Budaya, ini dari tadi udah senyum-senyum ya, berharap sekali disapa. Ada Rohman Hidayat, merupakan Kanda Duta Budaya Kalimantan Timur. Selamat malam Rohman. Halo, selamat malam Anggi. Lama tidak berjumpa ya Anggi ya. Oke, ini pakai selempang hari ini baru pulang habis sidang skripsi. Bukan ya, Bukan. ini memang selempang tugas kita sebagai Duta Budaya Oke, seperti padahal itu. udah jelas ya Kanda Duta Budaya. Betul. Baiklah, Sobat Budaya, nanti lebih lanjut kita bakal ngobrol soal rumah adat Bakuda. Tentunya sesaat lagi setelah kita saksikan tayangan berikut ini. Baik Sahabat Budaya, kalau begitu Ibu sebelum kita lebih lanjut ngobrol soal rumah adat Bakuda, ini terlebih dulu bisa nggak sih Ibu kasih gambaran sedikit mengenai perkembangan budaya di Samarinda sekarang ini seperti apa Bu? Baik, terima kasih Mbak Anggi atas kesempatannya. Akan saya sampaikan sedikit terkait dengan perkembangan budaya yang ada di Kota Samarinda. Di mana Kota Samarinda, alhamdulillah perkembangan budayanya sekarang sudah lebih maju, lebih baik, yaitu terkait dengan peran pemerintah Kota Samarinda. Terkait dengan budaya di Samarinda kan ada 3 budaya nih, yaitu pesisir, pedalaman, dan keraton. Nah, di mana peran serta pemerintah untuk budaya pedalaman itu terkait dengan budaya Pampang, di mana dari pemerintah Kota Samarinda sudah support terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pedalaman budaya Pampang. Di mana di sana untuk tahun depan itu akan diadakan agenda nasional untuk kegiatan budaya pedalaman. Nah, untuk kegiatan budaya pesisir kita juga harapkan di mana tadi telah disampaikan di awal terkait dengan adanya rumah adat Bakuda. Kami harapkan di situ nanti untuk budaya pesisirnya bisa maksimal. Jadi bukan hanya budaya pesisir, budaya pedalaman, dan budaya-budaya yang lainnya dapat dilaksanakan di rumah adat tersebut. Oke, Ya, kira-kira itu seperti tadi itu. berkaitan dengan perkembangan budayanya. Iya. Terus Ibu sebenarnya bangunan warisan budaya di Samarinda khususnya ada nggak sih Bu yang masih bisa kita lihat sampai dengan sekarang ini? Alhamdulillah untuk bangunan di Samarinda itu ada cagar budaya namanya. Oke. Jadi yang terdaftar di Samarinda itu
terkait dengan cagar budaya ada 40 yang terdaftar. Ada 40. Dan 9 cagar budaya itu sudah ditetapkan melalui SK Wali Kota. Bahwa memang di Samarinda ada 9 cagar budaya. Ya, itu salah satunya itu adalah Masjid Siratul Mustaqim, di mana barusan juga kita dikabarkan bahwa untuk Masjid Siratul Mustaqim sendiri itu sudah ditingkatkan peringkatnya menjadi peringkat provinsi. Oke. Di mana yang tadinya 9 cagar budaya itu adalah peringkat kota, sekarang yang cagar budaya 1 untuk Masjid Siratul Mustaqim sudah tingkat provinsi. Oke, itu salah satunya Masjid Siratul Mustaqim. Masjid Siratul Mustaqim. Kalau yang Kelenteng Tempekong itu termasuk juga bukan sih, Bu? Termasuk cagar Oke. budaya juga. Jadi itu termasuk yang sudah ditetapkan. Oke. Udah 9. Siap-siap. Itu tadi perkembangan budaya, kemudian juga warisan bangunannya ya, Bu ya. Sekarang kita ke rumah Bakuda ini, Ibu. Sebenarnya rumah adat Bakuda ini benarkah ada kuda di dalamnya? Ataukah mungkin ini rumah adat yang memang sengaja dibangun untuk menjadi wadah bagi para seniman-seniman? Atau seperti apa, Bu, dari rumah adat Bakuda ini? Kemudian juga peruntukannya untuk siapa rumah adat Bakuda ini? Ya, baik Mbak Anggi. Jadi sebenarnya rumah adat Bakuda itu bukan ada kuda di dalamnya ya. Bukan. Jadi rumah adat Bakuda itu adalah dari ini rumah Banjar Kutai Dayak. Banjar Kutai Jadi Dayak. di rumah adat Bakuda itu ada bangunan rumah adat. Oke. 3 itu. Nah, di mana memang untuk pengelolaan rumah adat Bakuda sendiri di bulan April kemarin itu untuk pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Oke. Nah, di mana kami sendiri Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Samarinda menyambut dengan senang karena di mana untuk Samarinda sendiri belum ada semacam gedung kesenian. Nah, begitu kami diberi pengelolaan terkait dengan rumah adat Bakuda ini, jadi kami sampaikan bahwa memang rumah adat Bakuda ini kami maksimalkan penggunaannya untuk masyarakat Samarinda, terutama pelaku seni budaya, ada tradisi, bisa mempergunakan masyarakat Kota Samarinda juga bisa mempergunakan untuk rumah adat Bakuda ini memaksimalkan kegiatannya maupun tampilannya di rumah adat Bakuda. Oke, mungkin ini ada beberapa dari sahabat budaya, Ibu. Bakuda ini merupakan sebuah kesingkatan kah atau apa? Jadi Bakuda ini berasal dari kata apa nih, Bu, Bakuda? Jadi Bakuda ini ada singkatan, Mbak Anggi. Dari Rumah Banjar Kutai Dayak. Banjar Iya. Kutai Dayak. Itu kemudian Karena memang Bakuda. di dalam lingkungan Bakuda itu sendiri ada 3 rumah adat itu. Oke. Iya. Karena ini adalah rumah adat dari 3 suku ya, Bu, Kutai, Banjar, Dayak. Lalu kemudian untuk pelaku-pelaku seniman di luar dari 3 suku ini tadi, apakah boleh juga untuk menggunakan atau gimana, Bu? Iya benar. Jadi boleh. Oh, boleh. Tidak hanya dari suku itu saja, tapi pelaku seni budaya maupun adat tradisi yang ada di Samarinda itu bisa menggunakan rumah adat tersebut. Di mana memang dari kami coba Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kemarin coba mengusulkan di mana untuk museum dan rumah adat Bakuda untuk dijadikan UPTD. Nah, dari jawaban pemerintah Kota Samarinda sendiri itu menyambut baik dari hasil telan kami untuk pengajuan UPTD tadi. Dan dari pemerintah Kota Samarinda itu untuk dijadikan satu. Jadi museum daerah, museum Samarinda dan budaya daerah. Oke. Artinya kenapa budaya daerah? Agar bisa mengakomodir semua budaya-budaya yang ada di Kota Samarinda. Oke, itu dia tadi dari Ibu Lina. Nanti kita lanjut lagi, Ibu, tapi sekarang kita ke Pak Wicak. Selamat malam, Pak Wicak. Selamat malam. Oke, Pak Wicak, ini kalau misalnya dari kacamata pegiat dan juga praktisi budaya, sebenarnya perkembangan budaya saat ini khususnya di Kota Samarinda seperti apa sih, Pak? Ya, kalau kita melihat ya, banyaknya apresiasi baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri terhadap kami yang sebagai praktisi atau pelaku-pelaku seni sendiri, terutama seni rupa dan seni kriya karena di bidang saya, kita melihat
beberapa tempat-tempat spot-spot itu banyak lukisan-lukisan yang terjadi. Kemudian banyak anak-anak punya latihan. Ya, kadang sebelum adanya Bakuda ini kan mereka mana-mana ya, kadang di Taman Cerdas. Kepencar gitu Pak Iya. ya. Oke. Ya bersyukurlah ada fasilitas yang difasilitasi oleh pemerintah. Kami punya tempat gitu, terutama bagi seniman seni rupa ya, yang ya di mana aja kami berekspresi, supaya juga para seniman itu ada satu tempat gitu, yang bisa untuk tempat berekspresi dan juga belajar. Oke. Kami biasanya regenerasi bahwa pingin ngajarin juga yang baru-baru, seniman-seniman baru, untuk pembinaan itu perlu tempat kan, ya seperti itu Mbak. Berarti ini memang diuntungkan dari seniman-seniman ini ya Pak ya, Iya. dengan adanya rumah adat Bakuda. Tapi kemudian Pak, kan kalau misalnya nih kita berbicara soal penikmat budaya atau pelaku seni budaya, itu kan biasanya pasti orang-orang yang punya ketertarikan ke arah sana kan umurnya sudah tidak muda lagi ya Pak ya. Kayak ini tuh sebenarnya jadi keberadaan dari para pelestari budaya saat ini, itu gimana Pak? Ya kalau dibilang penikmatnya sebenarnya dari anak-anak mulai TK ya Mbak ya. Mbak bisa lihat ke anak-anak betapa banyaknya kertas yang mereka mau gambar. Oke. Gitu loh kebutuhan. Terus mereka walaupun tidak melihat secara langsung, secara aktif mereka pakai HP kan sekarang untuk melihat apa yang misalnya mereka berkreasi di TikTok mereka berkreasi di Instagram mereka. Tidak seperti zaman dulu yang mesti harus pameran dan bisa dilihat gitu loh. Nah sekarang mereka banyakkan pameran-pameran di sosial media mereka gitu. Tapi kalau untuk pelaku seni dan budayanya Pak, Bapak dan rekan-rekan sejawat mungkin Pak, itu kemanaan sekarang Pak? Masih ada berarti ya, banyak ya Pak? Ya kalau mau mencari di sosmed mereka. Oke. Karena terkadang ada bidang-bidang tertentu yang tidak bisa masuk ya Mbak ya. Apalagi saya misalnya, contoh, tidak ada festival atau pameran seni yang khusus untuk aksara kuno, karena saya salah satu bidang aksara kuno. Terus anyaman geleo, anyaman lukis yang notabene lahirnya di Kalimantan gitu. Nah, hal-hal yang unik seperti itu ya memang tempatnya berbeda. Paling enggak di sosial media ada yang teman-teman penyuka atau yang mengapresiasi tentang itu atau penikmatnya, karena seniman tanpa apresiator atau penikmat, kami bukan seniman. Oke. Baik, siap. Pak Wicak, karena tadi ya disampaikan aksara kuno, lalu kemudian saya mikir nih Pak, kan dulu zaman sekolah pelajaran sejarah prasasti Yupa, itu pasti ada aksara-aksara kuno juga ya Pak ya di prasasti Yupanya. Jadi sebenarnya Pak Wicak apakah juga meneliti terkait itu, karena kan ada kaitannya dengan aksara kuno atau seperti apa Pak? Ya, aksara kuno sebenarnya beberapa budaya di Kalimantan, terutama masyarakat Dayak ya, memiliki aksara itu. Cuman tidak terlalu berkembang seperti daerah lain. Nah, di masyarakat Kutai Pantun, terutama di Muara Kaman, itu pernah ditemukan 7 prasasti Yupa. Iya. Kemudian karakteristiknya itu atau karakternya itu berbeda dengan daerah lain, walaupun sama-sama Palawa. Aksaranya Palawa, bahasanya Sanskerta. Kami mengangkat aksara itu supaya ini loh, orang Kalimantan Timur tuh punya gitu. Nah, lahir rumusannya itu di Samarinda. Oke. Saya sendiri yang merumuskan itu supaya generasi berikutnya ketika mempunyai tulisan bisa ditelan literasi fonetik namanya. Fonetik. Atau alih aksara. Oke. Alih aksara atau alih huruf. Dari ke Latin ke aksara Yupa tadi. Wah, luar biasa, berarti ini Pak Wicak paham sekali terkait dengan translate dari aksara-aksara itu dengan Latin ya Pak ya? Translate-nya itu di perpindahan antara aksara Yupanya ke Latin.
itu menggunakan rumusan yang saya sudah buat Oke. supaya dan saya juga bikin alat peraga supaya generasi berikutnya misalnya ingin mempelajari gitu untuk membaca bisa. Misalnya menemukan sebuah teks kuno gitu, memakai alat peraga itu bisa. Oh, luar biasa ya Pak ya, karena Iya. kalau misalnya aksara-aksara kuno semacam itu kan berarti memang butuh seseorang yang berpengetahuan lebih ya Pak ya. Nggak Iya. bisa dong orang-orang kayak saya nih misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk, oh ini artinya ini, translate-nya artinya ini, kan nggak bisa ya Pak ya. Ini belum Atau itu perlu dipelajarin ya Pak ya, bisa. belum ke arti ya. Ini Oh, oke. masih sekedar gini, bahasanya yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang kami angkat. Bahasa kita sehari-hari. Misalnya mau bahasa daerah Banjar, mau bahasa daerah Kutai gitu bisa. Oke. Jadi tanpa membatasi bahasa, karena bahasa Sanskrit sudah nggak jarang sekali. Jarang. 2022 sekarang apalagi ya Pak? Kecuali bahasa serapan. Oke. Serapan itu bahasa masih serapan. dipakai gitu. Nah, hal-hal yang mengenai bahasa kami pisahkan dengan aksara. Jadi aksaranya saja dipakai supaya generasi berikutnya bahasanya tetap bahasa mereka, Oke. bahasa ibu mereka. Misalnya mereka punya bahasa Dayak Kenyah, itu bisa memakai aksara itu tanpa harus menghilangkan bahasa ibu mereka. Aksara dari tadi tulisan Palawa itu Pak? Iya, Oh. itu oke, bisa oke. memakai bahasa ibu mereka yang pelajari itu. Jadi jadinya akulturasi budaya nanti. Akulturasi budaya. Iya. Menarik ya Pak berkaitan dengan aksara-aksara ini, tapi sepertinya kalau kita bahas terlalu lama nanti ini durasi ya Pak ya. Iya. Nanti mungkin bisa ada program-program berikutnya membahas soal aksara kuno. Iya. Kalau begitu Sahabat Budaya, nanti kita lebih lanjut ngobrol soal rumah adat Bakuda dengan generasi muda Sahabat Budaya ya. Tapi sabar, sesaat lagi kita lihat tayangan berikut ini. Pemilihan Kanda Dinda Duta Budaya tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 kembali digelar pada kali kedua. Event tahunan tersebut merupakan ajang pemilihan bagi generasi muda yang melek digital yang dapat mempromosikan kebudayaan yang ada di Kalimantan Timur. Dalam laporan Ketua Penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Yekti Utami SNMPD dalam laporannya menyatakan narasumber yang hadir terdiri dari beberapa unsur yaitu praktisi seni dan budaya, sejarawan, komunitas seni, dan sekolah kepribadian. Para peserta dan hadirin yang berbahagia, bukan hanya menjadi kebanggaan Bupati Berau Hajah Sri Juniarsih dalam sambutannya sesaat sebelum membuka acara mengatakan Kalimantan Timur memiliki beragam jenis kebudayaan yang tergambar pada bentuk atau jenis tari, musik, seni vokal, dan pertunjukan tradisional yang bisa dikategorikan berasal dari daerah pesisir, keraton, dan pedalaman. Acara pemilihan Kanda Dinda Duta Budaya Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai 5 Agustus tahun 2022 bertempat di Hotel Bumi Segah Berau yang dilakukan dengan sistem terbuka satu pintu yang artinya peserta hanya dapat diusulkan melalui dinas atau instansi terkait yang membidangi kebudayaan di kabupaten kota melalui beberapa tahap audisi daerah, seleksi, dan karantina. Selain itu, peserta akan diberikan materi tentang sejarah dan tradisi, cagar budaya, seni dan budaya, public speaking, etika kepribadian, dan pemuda berbudaya. Adapun peserta berjumlah 24 orang atau 12 pasang yang diikuti oleh 9 kabupaten kota se-Kalimantan Timur dengan mengikuti beberapa agenda diantaranya kunjungan situs cagar budaya Museum Batiwakal di Gunung Tabur, kunjungan Rumah Putri Kesultanan Gunung Tabur, kunjungan Keraton Sambaliung, kunjungan Museum Siraja di Teluk Bayur, dan makam Barnisan Kuda Ligadung Mawali di Pulau Derawan, yang sepenuhnya atas dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
Rohman, Kanda Duta Budaya. Wah, luar biasa. Ini Duta Budayanya baru-baru ini kemarin ya penobatannya ya? Iya betul, memang pemilihan dari Kanda Dinda Duta Budaya Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 ini baru saja dilaksanakan di bulan Agustus kemarin. Jadi memang di awal bulan, benar sekali. Dan memang pelaksanaannya ini kita kemarin di Kabupaten Berau. Kabupaten seperti Berau. itu. Untuk masa jabatan 5 tahun periodenya? 1 tahun lama saja, ya, lama. 5 tahun. Kita bukan presiden ya. Oke, siap. Betul. Kanda Duta Budaya Kalimantan Timur. Tapi sebenarnya Kanda Duta Budaya Kalimantan Timur itu apa sih, Rohman? Kegiatannya ngapain itu Kanda Duta Budaya? Baik, jadi memang Sobat Budaya, dan supaya kita juga tahu bahwa memang di Indonesia ini banyak sekali duta-duta seperti itu. Ada duta wisata, duta budaya yang pasti juga sesuai dengan tupoksi kerjanya masing-masing. Nah, kami sebagai Kanda Dinda Duta Budaya ini memang kita fokus untuk meningkatkan, mempelajari serta melestarikan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Timur, khususnya dengan 10 OPK ya Ibu ya. Kita kan ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang memang harus kita tingkatkan. Dan juga lebih ke cagar budaya yang harus kita tonjolkan seperti itu. Dan memang nanti di akhir dari perjalanan kami sebagai Kanda Dinda Duta Budaya ini, kami juga akan berkompetisi di tingkat nasional untuk mewakili Provinsi Kalimantan Timur seperti itu. Jadi intinya adalah ketika kita sebagai generasi muda ini, kita tidak boleh harus berhenti untuk mempelajari, memperkenalkan serta melestarikan budaya Kalimantan Timur khususnya. Kenapa? Karena kita tahu saat ini kita sudah masuk era 4.0, kita sudah banyak sekali mendapat banyak sekali budaya-budaya lain yang masuk, terutama nanti ketika kita menjadi IKN seperti itu ya Bapak Ibu dan juga Sobat Budaya, kita harus memiliki pondasi yang kuat terutama untuk budaya kita seperti. Jadi kitalah pionir-pionir utama, selain juga nanti kita kerjasama dengan pemerintah dan stakeholder lain untuk memperkenalkan serta melestarikan budaya kita seperti itu. Oke, baik. Ini tadi ada kesebut kata nasional akan berkompetisi nanti di nasional, itu emang bulan berapa Rohman kalau boleh tahu? Jadi jika tidak ada halangan mungkin insya Allah di bulan 3 tahun 2023, jadi tahun depan seperti itu Anggi. Tahun jadi depan. Betul. Masih ada cukup banyak waktu ya? Iya. Tapi memang kadang tidak terasa karena bulan 3 itu akan terasa lebih cepat karena memang persiapannya sudah dilakukan dari sekarang. Berdoa mengaminkan supaya nanti dapat hasil yang terbaik ya. Amin. Amin. Ini berikutnya Rohman, sampai pada akhirnya kamu dinobatkan sebagai duta Kanda Duta Budaya Kalimantan Timur. Itu perjalanan yang kamu lalui itu sudah melewati apa aja? Boleh dong diceritain, sharing? Oke, boleh. Jadi memang sebelum kami menuju pemilihan tingkat provinsi ini, kami pemilihan terlebih dahulu di tingkat kabupaten kota masing-masing. Dan memang untuk kabupaten saya sendiri pada saat itu di Kabupaten Pasir. Dan memang kami dipilih seperti itu untuk mewakili Kabupaten Pasir untuk tingkat provinsi di Kabupaten Berau pada saat itu. Nah, persiapan yang dilakukan prosesnya juga karena saat ini kan saya memang masih aktif kuliah di Samarinda ya Anggi. Jadi persiapan yang saya lakukan dengan pasangan saya pada saat itu Dinda Duta Budaya Pasir, kami lakukan secara virtual. Nah, sebelum kami menuju ke provinsi, memang ada waktu yang kami miliki itu untuk bertemu untuk melakukan segala persiapan dari presentasi, kemudian juga unjuk bakat dan itu sampai secara virtual. Virtual itu hanya materi pada saat kami sudah harus melakukan latihan rutin seperti tadi saya sebutkan, ada bakat, presentasi, kami harus bertemu langsung karena itu tidak bisa dilakukan secara virtual karena kan chemistry yang kami bentuk juga harus bisa dapat. Susah seperti untuk itu. dapatnya kalau virtual. Betul, ya Rohman. Betul, jadi memang prosesnya cukup panjang juga dan akhirnya sampai pada pemilihan di Kabupaten Berau untuk tingkat provinsi Kaltim. Memang tahun 2022 ini adalah tahun kedua untuk Kanda Dinda Duta Budaya ini dilakukan. Baru tahun kedua? Betul, karena tahun lalu itu tahun pertama yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim itu di Balikpapan dan tahun ini di Kabupaten Berau seperti itu Anggi. Oke, berarti itu kalau di total-total berapa masa persiapan kamu dan juga pasanganmu untuk mempersiapkan diri? Oke, mungkin dari kurun waktu sebulan kurang itu 5 hari untuk yang kami bertemu langsung secara intens dan itu memang saya harus kembali ke Grogot sana ke Pasir untuk memang segala persiapan fitting baju dan segala persiapan yang harus kami siapkan. Tapi benar-benar baru ketemu secara langsung itu 5 hari? Iya. Oke, baiklah. Ini berikutnya Rohman kan sebagai Kanda Duta Budaya Kalimantan Timur nih, generasi muda nih dong berarti target-targetnya. Rohman sendiri kalau melihat budaya di kalangan generasi muda itu gimana sih, masih terjaga kah budaya itu di kalangan anak muda apa gimana? Oke.
Kalau bisa saya bilang saat ini masih terjaga, Masih. terutama bagi mereka-mereka yang tergabung dalam sanggar seni, kemudian juga seperti yang tadi Pak Wicak juga sebutkan bahwa tidak budaya dan juga kesenian itu tidak hanya dalam bentuk sanggar seni saja Pak ya, ataupun dalam bentuk tarian, tapi memang banyak sekali. Karena kita juga tahu dalam 10 objek pemajuan kebudayaan itu tidak hanya seni tarian saja, tapi juga ada yang lain seperti adat istiadat, kemudian bahasa, kemudian juga ada ritus dan manuskrip seperti itu. Jadi tidak hanya tarian saja. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang dengan adanya Kanda Dinda Duta Budaya di tingkat provinsi, pemilihan ini memang salah satu bentuk upaya kita untuk meningkatkan kembali budaya-budaya yang hampir terlupakan seperti itu. Karena kami misalnya sebagai peserta, akhirnya kami harus belajar lagi. Ternyata di kabupaten kota kami ini masih banyak sekali yang harus kita gali seperti Ada itu. loh yang lain gitu Betul. ya. Dan memang kemarin pada saat kami pemilihan di provinsi, saya membawakan salah satu budaya lisan dari Kabupaten Pasir, yaitu Betore. Nah ini Betore. Betore. Nah Betore ini memang dalam bahasa Indonesia kita sebut besyair. Nah jadi dulu kalau memang kita boleh cerita sedikit, masyarakat pasar ketika dulu bertani itu tuh mereka memiliki hiburan. Jadi untuk mengisi waktu ketika mereka menanam dan juga memanen padi ini, mereka lakukan hiburan Betore itu. Nah, isinya syair, lagu-lagu yang dilakukan oleh petani untuk mengisi waktu luang mereka. Dan kalau ceritanya memang panjang ini, Anggi. Cuman memang kalau singkatnya itu yang saat ini kita bisa lakukan seperti itu. Hiburan Dan kemudian, yang dilakukan betul, namanya Betore. betul. Nah, kemudian juga dengan adanya nanti rumah Bakuda, nah ini juga pastinya akan memancing generasi muda untuk bisa akhirnya punya tempat untuk berkreasi dan juga memanfaatkan tempat yang ada untuk terus meningkatkan budaya. Dan juga tadi dari Pak Wicak juga sebutkan bahwa kembali wadah itu tidak hanya dalam bentuk sebuah kesenian tari saja, tapi ada juga seni rupa, seni kriya dan lain-lain seperti itu, Anggi. Jadi kalau saya bilang selama kita masih memiliki relasi yang baik, terutama bagi kita dan juga pemerintah, itu kita pasti akan tetap terus menjaga. Dan PR kita memang adalah kita tidak boleh merasa budaya kita ini akan tercampur dengan budaya luar. Dalam artian, memang kalau kita katakan sekarang peminat dance cover untuk K-pop misalnya, itu memang lebih banyak daripada yang tradisional. Tari tradisional. Betul. Nah, kita yang sudah tergabung, kita yang sudah tahu dan sudah paham, inilah tugas kita untuk terus melanjutkan dan konsisten untuk mempelajari serta memperkenalkan. Mana tahu kita ketika memiliki kesempatan untuk tampil di luar atau kita mewakili sebuah instansi atau apapun itu, kita bisa menunjukkan kebudayaan yang kita punya dengan persiapan yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan bergabung di Sanggar Seni Tari ataupun nanti di Rumah Bakuda yang akan terus disiapkan oleh pemerintah Kota Samarinda seperti itu. Oke, luar biasa semangatnya. Saya doakan semoga Rohman dan teman-teman ini lancar ya dalam menggayat anak-anak muda supaya lebih suka lagi sama budaya. Betul. Tadi kesinggung Rohman ada bilang seni tarian tradisional. Kalau nggak salah Rohman juga termasuk salah satu yang suka menari tari tradisional ya? Betul. Nah itu gimana umur-umur yang di bawahnya Rohman itu masih banyak nggak sih sebenarnya yang suka belajar tari-tari tradisional ketimbang dance cover Korea? Iya, kalau kita bisa bilang banyak ya Ibu dan juga Bapak dan juga Anggi dan Sobat Budaya. Kenapa? Karena akhirnya dari program-program pemerintah, program-program dari Dinas Pendidikan juga dengan adanya lomba FLS 2N, kemudian juga lomba-lomba lainnya yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait, itu sebenarnya memancing mereka untuk mempelajari dan belajar tentang seni tari seperti itu. Jadi tidak ada alasan selama memang si anak ini mau dan mau diarahkan dan mau belajar, pastinya kita tidak akan kehilangan generasi muda yang haus akan budaya kita, terutama seni tari seperti itu. Walaupun kita kalau tahu budaya ini kan sifatnya dinamis ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi kita juga tetap harus tahu dulu pakem-pakem yang ada dari ragam gerak seni tari yang sudah ada dari zaman dulu. Supaya tidak mengubah dari yang Betul. aslinya ya. Boleh dikembangkan tapi tidak melupakan dan melebih-lebihkan seperti itu. Oke, mantap, luar biasa. Nih berarti emang ada regenerasinya ya. Betul. Rohman ya. Oke, kita beralih kalau begitu ke Ibu Normalina lagi, Ibu. Ini kan tadi memang topik utama kita adalah Rumah Adat Bakuda. Jadi saya juga sempat baca nih Bu, Rumah Adat Bakuda sudah mulai difungsikan ya Bu ya. Lalu kemudian sebenarnya bagi teman-teman pelaku seniman untuk mengakses ke Rumah Bakuda ini, itu apakah ada aturan-aturan yang harus dilalui, ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, atau boleh datang sesuka hati aja, atau seperti apa Bu? Ya, baik, terima kasih Mbak Anggi. Jadi untuk pengelolaan Rumah Adat Bakuda,
Jadi untuk pengelolaan rumah adat Bakuda, di mana memang untuk penyerahan dari pemerintah kota sendiri itu di bulan April ya Mbak Anggi ya. Jadi kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha bisa untuk secepat mungkin dan semaksimal mungkin kami bisa sudah bisa menggunakan rumah adat Bakuda tersebut. Dan untuk sementara memang belum maksimal. Oke. Di mana kemarin di awal kami menyelenggarakan pertemuan dengan tokoh-tokoh pelaku seni budaya yang ada di Kota Samarinda. Memang tidak banyak karena kami coba dulu ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa ada nih rumah adat Bakuda nih yang pengelolanya di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Nah, di mana sambutan dari para pelaku seni budaya itu sangat antusias sekali. Nah, jadi kedepannya mudah-mudahan kami bisa lebih sesegera mungkin untuk pemanfaatan rumah adat Bakuda ini. Di mana memang kami coba melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada karena kan memang baru nih rumah adat Bakudanya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa digunakan untuk para pelaku baik itu latihan maupun kegiatan mereka di rumah adat Bakuda karena memang dari beberapa pelaku tuh udah memang pengen segera nih untuk terkait dengan penggunaan rumah adat Bakuda. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami juga akan mengadakan sosialisasi lagi di rumah adat Bakuda, di mana kami juga akan coba membagikan kartu anggotanya, dan di mana kami mengharapkan dari pelaku seni baik itu perorangan maupun kelompok ada tradisi dapat turut serta untuk membuat kartu tanda anggota. Oke, ya. Kartu tanda anggota di masing-masing pelaku seniman yang ingin berkunjung. Iya, jadi kami bukan berkunjung, maksudnya kalau menggunakan rumah adat Bakuda. Nah, jadi kami ada membuat kartu untuk tanda sebagai anggota. Kartu anggota. Ya, kartu anggota, ya benar. Jadi Gimana Bu? Jadi kartu anggotanya ini dibuat untuk supaya untuk memudahkan masyarakat dalam hal penggunaan rumah adat Bakuda. Oke, berarti memang karena ini hitungannya masih baru ya Bu. Jadi memang butuh banyak hal yang harus dipersiapkan supaya nanti pemaksimalan rumah adat Bakuda ini jadi rapi gitu ya Bu ya. Benar. Oke, lalu kemudian Ibu ada nggak sih Bu upaya yang dilakukan oleh Disdikbud sejauh ini dalam hal pelestarian budaya? Kalau ada itu bisa dijabarkan sekalian juga Bu, apa aja tuh upaya yang dilakukan? Jadi memang apa yang sudah disampaikan dari Kanda Duta Budaya, bahwa memang dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sendiri untuk terkait dengan memaksimalkan budaya yang ada di Kota Samarinda khususnya untuk anak-anak muda, di mana pemerintah Kota Samarinda, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Samarinda sendiri itu ada juga kemarin melakukan pemilihan Kanda Dinda Duta Budaya Kota Samarinda. Nah, selain itu juga ada Gita Bahana Nusantara yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Samarinda. Selain itu juga masih banyak kegiatan lainnya yang telah kami laksanakan. Nah, untuk ada tradisi, kami juga sudah melaksanakan tampilan pagelaran di Museum Kota Samarinda. Sudah berlangsung ya Bu berarti? Sudah berlangsung. Pagelaran di mana kami menampilkan adat tradisi Mapaci. Tradisi Mapaci? Iya. Dilakukan di dalam pagelaran itu? Dilakukan di dalam pagelaran itu. Memang 2019 juga kami ada melakukan pagelaran adat juga, cuman karena terkendala COVID dari 2020-2021 vakum, di 2022 ini kami coba lagi menyelenggarakan. Kemarin memang sangat antusias juga masyarakat karena kan sebelumnya sempat vakum. Tapi memang sudah ada beberapa hal yang dilakukan ya Ibu ya dari Disdikbud.
Tadi Ibu sempat nyinggung soal Gita Bahana Nusantara. Itu bukannya biasanya yang kalau setiap kali 17-an Agustus yang aktif menyanyi di Istana Merdeka, Ibu ya? Iya benar. Itu berarti dari Disdikbud mengumpulkan peserta-peserta yang berminat gitu ya. Lalu kemudian diseleksi atau Iya, seperti benar. apa, Bu? Iya benar. Jadi prosesnya memang untuk Gita Bahana Nusantara ini sama dengan Duta Budaya juga. Prosesnya dari awal pemilihannya itu dari tingkat kota. Oke, kota. Jadi dari tingkat kota di mana pemenangnya mewakili tingkat provinsi. Nanti setelah terpilih dari tingkat provinsi, mereka akan mewakili dari pemilihan provinsi ke nasional. Di mana memang kemarin untuk yang perwakilan dari Samarinda untuk ke nasionalnya itu memang dari Gita Bahana Nusantara yang dilakukan pemilihan di bulan Agustus tadi. Oke, siap. Baik, terima kasih Ibu Normalina. Sekarang kita ke Pak Wicak lagi. Pak Wicak, jadi ini kalau berkaitan dengan tantangan budaya di saat ini, ada nggak sih Mbak tantangan-tantangan yang dirasakan oleh Pak Wicak dan juga teman-teman selaku pegiat budaya gitu? Ya, jadi kalau kita melihat generasi sekarang itu, ya saya lihat masih banyak sih di samping mereka suka game hari ini dengan game. sosmednya, tapi beberapa anak bagi orang-orang tua seperti kami, seperti anak saya sendiri yang sekarang masih SD gitu, nah menyediakan buku gambar dan pensil warna. Oke. Karena apa? Kalau kita biasakan apapun yang digambar oleh mereka dari sejak kecil, bahkan dari sejak TK misalnya, ketika terbiasa itu akan menjadi habit, kebiasaan. Nah, ketika kebiasaan itu terbiasa, itu tidak ada rasa capek, hobi yang Jadinya menyenangkan, lebih suka ya, Pak? suka. Karena Oke. kalau hobi kita laksanakan itu termasuk sesuatu yang membuat kita refresh kembali dari kebiasaan-kebiasaan belajar mungkin kalau Karena anak kita sekolah. menjalaninya suka ya Pak? Iya betul. Oke. Makanya ketika seni itu dilakukan terus-menerus itu kan yang dinamakan budaya kan itu Mbak. Terus-menerus. Terus-menerus. Berkelanjutan. Dari daya dan budi itu tadi. Budi Budaya. dan daya, sorry Budi dan kebalik. daya. Nah, hal itu menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang ya kemungkinan di ranah dunia pendidikan mungkin literasinya yang kurang. Oke. Mendokumenkan mereka, memfasilitasi mereka sejak TK. Seharusnya ada nih tingkat coret-coret, tingkat daya cipta kan gitu. Sedari TK. Sedari TK. Oleh ibu gurunya diarahkan untuk mencoret-coret kah Iya. mungkin? Jadi kalau anak-anak hobi melukis misalnya atau menggambar lah bahasa umumnya, kenapa harus dileskan matematika kalau mereka nggak bisa matematika Oke. gitu? Karena fashion mereka atau kebiasaan mereka bisa menjadi pekerjaan di kemudian hari. Itu lebih kepada orang tua, para orang tua yang mungkin halah menggambar apa sih gitu ya Pak ya mungkin. Jadi lebih merasa kalau pengetahuan akan matematika itu lebih baik daripada seni. Mungkin beberapa orang tua ada yang seperti itu kali Pak ya. Tapi sebenarnya kalau anaknya memang suka dengan seni, ya udah diarahkan aja, didukung gitu Pak ya harusnya ya. Iya. Jadi bagi para orang tua yang kemungkinan perlu kita ajak diskusi sih terhadap Oke. anak-anak. Mau mereka apa? Tradisi kebudayaan di keluarga itu apa? Karena imajinasi itu ketika dipendung, contoh aja ya, ada satu tokoh terkenal di dunia ini, gitu. Dia waktu daftarin seni dilarang sama sekolahnya, sekolah seni tersebut. Dan dia akhirnya menjadi pembunuh yang terkenal di dunia. Nah, hal-hal yang demikian janganlah sampai terjadi gitu. Ya hal yang ekstrim di kemudian hari. Karena bisa terbalik sekian derajat merubah hidup mereka untuk menjadi fatalis gitu. Jangan membunuh hal-hal yang disuka gitu Pak Iya. ya untuk memaksakan kehendak. Betul. Oke, siap. Tapi Pak, itu tadi kan tantangan mungkin dari pribadinya Pak Wicak gitu Pak ya, berkaitan tadi dengan anak, kemudian juga mendidik dan lain sebagainya. Tapi kalau sepanjang karir Pak Wicak ini menjadi pegiat budaya, untuk profesinya itu sendiri Pak, ada nggak sih Pak tantangannya?
Lalu kemudian juga apakah ada pihak-pihak terkait yang memberikan dukungan gitu Pak atas tantangan-tantangan yang Pak Wicak sempat alami gitu? Ya, saya mengapresiasi sekali pemerintah Kota Samarinda itu sangat membantu para seniman, memberi ruang. Contoh, kalau di sekolah-sekolah itu ada lomba seninya sampai tingkat nasional. Nah, hal-hal yang demikian, kendala-kendala yang saya hadapi mungkin tidak terlalu familiar bagi beberapa orang. Tapi bagi pencari-pencari keunikan, terutama kami yang seni kriya dan seni rupa ini, mereka-mereka yang cara kita aja menyampaikan sesering mungkin supaya terdengar. Mungkin uploadan di Facebook, uploadan di Instagram. Karena mereka taunya kebanyakan dari situ. Digencarkan lagi berarti promosi Betul. kegiatannya Pak ya? Ini mengingat waktu saya salah satu anak remaja gitu, Om kita bikin ngevlog gitu ya di museum gitu. Nah kebetulan kemudian diapresiasi oleh dosen di Unmul menjadi narasumber. Hal-hal yang demikian ada lagi juga dari YouTube gitu. Kalau Mbak cari di Google gitu, Aksara Kuno Kaltim. Aksara Kuno Kaltim. Pasti ketemunya pasti saya. Jadi Gitu. Sobat Budaya juga mungkin boleh nih di rumah ya search di Google ya gitu ya, Aksara Kuno Kaltim. Dipastikan apakah benar yang keluar Pak Wicak? Oke, kalau begitu Bapak siap. Terima kasih Pak Wicak. Sekarang kita ke Rohman lagi, Kanda Duta Budaya Kalimantan Timur. Rohman, sebenarnya apa sih kedepannya yang mau dilakukan dengan teman-teman dalam rangka untuk semakin melestarikan budaya kepada anak-anak muda khususnya? Iya, Anggi, baik, terima kasih. Jadi memang untuk program kerja yang memang akan dilakukan, karena jatuhnya ini kan kita sudah Kalimantan Timur ya Anggi. Kita perlu sekali untuk nanti akhirnya berkolaborasi, tidak hanya dari Kanda Dinda Duta Budaya yang ada di Kalimantan Timur, dari kabupaten kota, tapi juga berbagai pihak lainnya. Dan memang kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur diberi kebebasan untuk membuat program kerja apapun selama memang kita lapor, izin, dan memang sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti itu. Nah, kalau dari misi yang saya punya, memang pada saat menuju provinsi kemarin saya punya 4 misi, yaitu ETAM. Yang pertama, engage, kemudian take the responsibility, adaptation with the situation, and maximize the title. Jadi dari keseluruhan 4 ini sudah memiliki misi masing-masing, yaitu engage, kita harus meningkatkan, terutama menjangkau generasi muda, kemudian juga harus mengambil tanggung jawab sebagai Kanda Dinda Duta Budaya, kemudian beradaptasi dalam situasi apapun, dalam artian seperti halnya yang saat ini kita sedang hadapi seperti itu ya, kita kan masih dalam masa pandemi COVID-19 juga. Secara virtual ataupun tidak virtual, kita tetap harus bisa laksanakan. Kemudian maximize the title. Kita tidak ingin masa jabatan kita selama 1 tahun ini sia-sia tanpa tidak ada program kerja apapun, seperti itu. Dan memang ketika nanti, karena memang ini kan obrolannya menarik sekali, Bakuda, rumah Bakuda, rumah Banjar, Kutai, dan Dayak gitu. Nah, saya kepikiran nanti mungkin kita juga bisa kerjasama ya Bu ya, kita adakan kemah-kemah budaya seperti itu. Jadi tidak hanya yang ditampilkan itu kembali, kita tidak hanya menampilkan soal kesenian tarian saja, tapi juga cagar budaya bisa. Kita memberikan pengetahuan soal cagar budaya, kemudian juga nanti dari Pak Wicak juga bisa masuk untuk memberikan wadah. Kita minta diajarin nih Pak, kalau kita misalnya melukis atau gambar sesuai dengan ukiran-ukiran yang sudah Bapak tahu, aksara-aksara kuno gitu. Yang akhirnya seperti ini kan akhirnya memang langkah kecil yang bisa kita lakukan Anggi, tapi semoga harapannya ke depan itu bisa berdampak dan berkelanjutan seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya ngobrol soal program kerja, ada target nggak sih yang diharuskan Rohman dan pasangannya untuk capai, misalnya 10 mungkin program kerja, atau ada nggak sih hal-hal semacam itu target program kerja? Targetnya kalau kita tidak ingin terlalu banyak memberikan janji-janji ya Anggi ya, karena memang baik. kita juga harus situasional dengan kondisi kita semua yang memang terpisah jauh dari tempat kita masing-masing. Seperti yang jelas, kalau memang ada target minimal 3, maksimal sebanyak-banyaknya. Terutama yang kami kemarin sempat bahas juga dengan teman-teman Kanda Dinda Duta Budaya, yaitu memanfaatkan perlombaan. Kita membuat lomba film pendek yang mengangkat budaya yang ada di kabupaten kota masing-masing. Dan memang kemarin alhamdulillah memang di Pasir itu sempat satu
karya dari seniman pasar itu ditampilkan di CGV Balikpapan. Dalam artian kita ini juga sebenarnya para senias-senias muda dari daerah pun juga memiliki kesempatan dan potensi yang sama untuk bisa membuat karya yang pantas dan juga sesuai dipertontonkan dengan budaya kita, seperti itu, Anggi. Menarik ini obrolan hari ini. Luar biasa ini Rohman ya, dengan semangatnya ingin mengajak generasi muda tentunya untuk semakin melestarikan budaya. Sukses Rohman dan teman-temannya nanti ya berkegiatan, amin. Berikutnya kita ke Ibu Normalina, Sahabat Budaya, Disdikbud Kota Samarinda. Ibu, ini berkaitan dengan rumah adat Bakuda. Dengan adanya rumah adat Bakuda ini, apa yang menjadi harapan dari Ibu Normalina nih, Ibu? Ya. Jadi harapan kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Samarinda, di mana dengan adanya wadah sarana dan prasarana yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk para pelaku seni budaya, seni pelaku perorangan maupun kelompok, dan adat tradisi juga, di mana memang ada juga pelestari permainan rakyat, olahraga tradisional, dan yang lain-lain bisa memanfaatkan rumah adat Bakuda ini untuk wadah warga Kota Samarinda yang ingin berkegiatan terkait dengan melestarikan budaya yang ada di Kota Samarinda. Harapan kami masyarakat Kota Samarinda antusias, dan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dapat memberikan fasilitas yang maksimal juga untuk para pelaku seni dan budaya yang ada di Kota Samarinda. Dan harapan kami dari pelaku-pelaku itu dapat membuat program kerja apa yang mereka punya yang bisa kita tampilkan di rumah adat Bakuda ini untuk masyarakat Samarinda, Kota Samarinda khususnya, dan masyarakat luar Kota Samarinda pada umumnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Normalina. Ini berikutnya kita ke Pak Wicak. Sama Pak Wicak, gimana jadi ini harapannya berkaitan dengan rumah adat Bakuda ini, Pak? Dari segi pegiat dan juga praktisi budaya. Ya, kami sebagai praktisi atau pelaku seni yang ada di Samarinda berharap sangat besar sekali terhadap Bakuda itu bisa kami manfaatin. Kemarin kami juga didatakan untuk menjadi anggota di situ untuk bisa masuk ke rumah Bakudanya. Dan harapan kami ke depan kami bisa melaksanakan itu, baik seni rupa kriya, aksara juga, dan saya juga salah satu penyinta game tradisional, board game terutama. Bisa juga dilalui mulai dari ngeplaynya, bermainnya. Di sana juga beberapa teman-teman yang penggiat-penggiat pencetus game-game yang terbaru mungkin kita bisa gabung di sana yang secara tradisional. Dan harapannya ke depan adalah komunikasi aja sih. Mungkin waktu kali ya. Berharapnya sih seperti museum gitu, yang minggu buka. Karena mungkin kami di minggunya yang para masih kerja kan libur gitu. Baru ada waktu gitu Pak ya. Berarti memang pada intinya diuntungkan dengan adanya rumah adat Bakuda ini supaya banyak pegiat-pegiat budaya yang berkumpul gitu Pak ya, untuk merembukan sesuatu mungkin atau apapun itu. Terakhir ini Rohman, pertanyaannya sama dan mungkin juga bisa ditambahkan, kegiatan apa nih yang akan dilakukan ke depannya sama teman-teman dari Duta Budaya Kalimantan Timur? Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan yang pastinya ketika nanti dengan adanya dan sudah mulai aktifnya rumah Bakuda ini, kami diterima, siapapun diterima, dan kita bisa bekerja sama dengan dinas-dinas lainnya dan juga mendapat dukungan, tidak hanya berupa moral tapi juga material, karena memang apapun yang dilakukan ini harus mendapat support yang baik juga, seperti itu Anggi. Dan juga ke depannya harapan kita, kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman sebaya kami. Tidak mesti harus menjadi duta budaya atau siapapun itu, tapi mereka-mereka lah yang memang memiliki minat yang tinggi terhadap pelestarian budaya. Ayo kita kerja sama-sama, ayo kita kolaborasi sama-sama untuk meningkatkan, mempelajari serta melestarikan budaya yang ada.
terutama di kota Samarinda dan khususnya di Kalimantan Timur. Oke, wah luar biasa sahabat budaya. Mungkin terakhir masih ada yang ingin disampaikan Pak Wicak, Ibu Normalina, cukup ya? Oke, Insya Allah cukup. Cukup. Kalau begitu sahabat budaya, menarik sekali obrolan hari ini berkaitan dengan rumah adat Bakuda Banjar Kutai Dayak sahabat budaya. Semoga kita semua adalah bagian dari orang-orang yang terus selalu berusaha untuk melestarikan budaya, karena kalau bukan kita siapa lagi. Kalau begitu terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih Rohman, terima kasih Pak Wicak, terima kasih Ibu Sama-sama. Normalina. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Anggi. Oke, sampai ketemu di obrolan budaya berikutnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.